Di malam itu, aku tak bisa lagi menahan rasaku kepada seorang pembantu di rumahku. Hujan deras menjadi saksi hubungan itu. Aku sudah mencoba menahan, tapi tubuhku seakan ingin sekali mencobanya. Mencoba sesuatu yang sangat nikmat, yang sudah lama tidak aku rasakan semenjak suamiku meninggal. Entahlah, padahal banyak pria mapan dan kaya yang siap menggantikan suamiku. Namun entah mengapa, pembantu itu yang bisa membuka hatiku. Bagaimanakah keseruan kisahku? Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Berikut, inilah kisahku. Randi duduk di bangku taman kota dengan wajah lesu. Di tangannya masih tergenggam map coklat berisi lamaran kerja. Sudah 3 tempat ia datangi hari itu, dan semua menolak. Tapi yang paling membuat hatinya hancur adalah penolakan dari perusahaan pengiriman barang bernama Sinar Express, perusahaan impiannya. Ia tahu gajinya tinggi dan masa depan bisa lebih terjamin. Tapi hari ini, harapannya musnah. Apa cuma karena aku cuma lulusan SMA? Gumam Randi sambil menendang kerikil kecil. Ia membuka map dan membaca kembali surat lamaran yang sudah dilipat-lipat. Hatinya masih tidak terima. Padahal, aku siap kerja keras. Lembur pun sanggup. Tak lama, telepon genggam murahnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Halo, sapanya pelan. Selamat siang, Mas Randi. Kami dari agen Jasa Nusantara. Anda pernah mendaftar sebagai pencari kerja di sistem kami? Iya, betul. Ada kerjaan. Benar, ada klien kami seorang wanita yang membutuhkan perawat pribadi. Gajinya cukup, tempat tinggal disediakan. Mau Randi terdiam sejenak. Pekerjaan itu tidak sesuai impiannya. Tapi ia butuh uang dan tidak ingin pulang membawa tangan kosong lagi. Baik, saya bersedia. Kapan saya mulai? Besok pagi, langsung datang ke alamat yang kami kirim lewat SMS. Bawa pakaian dan perlengkapan pribadi. Ia menutup telepon, lalu menatap langit. Bukan pekerjaan impianku, tapi mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Randi berdiri di depan gedung tinggi, bercat abu-abu, dengan logo besar bertuliskan Sinar Express. Ini kali ketiganya datang ke sana dalam seminggu. Berharap masih ada posisi tersisa yang bisa ia isi. Ia sudah menyiapkan berkas tambahan, surat pengalaman kerja sebagai kuli angkut, dan sopir lepas. Namun harapannya kembali pupus. Maaf Mas Randi, kami mencari kandidat minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang logistik, ujar petugas HRD dengan senyum datar. Tapi saya bisa angkut barang. Saya juga pernah kerja bantu sopir truk. Bantah Randi pelan. Kemampuan fisik saja tidak cukup, Mas. Ini perusahaan besar. Mohon maaf. Ya, Randi keluar dari gedung dengan langkah gontai. Dunia seolah menutup pintu satu persatu di hadapannya. Di trotoar, ia duduk di atas koper usangnya, menahan emosi. Namun, suara notifikasi di ponselnya mengalihkan perhatian. SMS dari agen Jasa Nusantara. Alamat penempatan Jalan Kemuning Raya ke-11. Klien adalah wanita, membutuhkan perawat pribadi full-time. Harap sopan, telaten, dan tidak banyak bertanya. Ya, kerjaan beginian pun gak apa-apalah. Yang penting halal, gumamnya. Randi berdiri, meraih koper, dan berjalan ke arah takdir yang menunggunya. Tanpa tahu bahwa di balik pintu rumah itu, ada masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Rumah itu besar, bergaya klasik Eropa dengan pagar tinggi dan halaman luas. Randi sedikit ragu saat menekan bel. Tak lama, seorang wanita paruhbaya membukakan pintu. Ia mengenalkan diri sebagai Bu Ratmi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di situ. Kamu Randi? Ja? Tanya Bu Ratmi sambil menatap dari ujung rambut ke ujung kaki. Iya Bu, saya dari agen Jasa Nusantara, jawab Randi sopan. Masuk,
Nyonya lagi di ruang baca. Nanti saya antar. Tapi sebelum itu, ada syarat yang harus kamu tahu. Randi mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Menurut Bu Ratmi, Nyonya rumah adalah seorang janda bernama Clara. Usia sekitar 32 tahun. Cantik, tapi mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan. Ia dikenal tertutup dan tidak suka banyak bicara dengan orang asing. Yang penting kamu jangan banyak nanya dan jaga sikap. Kalau dia sudah percaya sama kamu, dia bisa baik banget, tapi awalnya dingin. Ujar Bu Ratmi sambil membawa Randi ke ruang baca. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya duduklah seorang wanita cantik berambut panjang dengan kursi roda elektrik. Tatapannya tajam, tapi wajahnya luar biasa anggun. Kamu yang akan mengurusku? Tanya Clara tanpa basa-basi. Iya, Nyonya, nama saya Randi, panggil saya Clara. Jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Jaga sopan santun, dan jangan mengasihani aku. Bisa, Randi mengangguk. Dalam hati, ia merasa masuk ke dunia yang berbeda. Dunia yang asing, namun entah kenapa menarik. Hari-hari pertama Randi di rumah Clara terasa kaku. Setiap pagi ia harus membantu Clara berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, menyiapkan sarapan sesuai dietnya, lalu membacakan buku atau berita sambil menunggu fisioterapis datang. Clara nyaris tidak pernah tersenyum dan hanya menjawab seperlunya. Clara, hari ini mau dibacakan novel atau berita? Tanya Randi suatu pagi. Aku bukan nenek-nenek, bacakan berita. Jawabnya ketus. Siap, Bu Nyonya, sahut Randi sambil terkekeh pelan. Clara menoleh, menatap Randi tajam, tapi ada seulah senyum tipis yang seolah tak sengaja terbit di wajahnya. Ia tak pernah menyukai perawat-perawat sebelumnya. Terlalu kaku, terlalu mengasihani, atau terlalu banyak bicara. Tapi Randi berbeda. Ada kesederhanaan dalam suaranya, dan ada ketulusan dalam geraknya. Suatu sore, Randi membantu Clara ke taman belakang. Ia membersihkan daun kering, lalu mengayunkan kursi rodanya pelan-pelan mengelilingi taman kecil itu. Kenapa kamu mau kerja seperti ini? Tanya Clara tiba-tiba. Randi berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Karena saya gagal masuk perusahaan yang saya impik, tapi saya nggak mau pulang ke kampung dengan tangan kosong. Clara diam, tapi dalam hatinya ada simpati kecil yang mulai tumbuh. Hari itu, hujan deras mengguyur halaman belakang. Randi dan Clara hanya bisa duduk di ruang tengah, menatap rintik hujan melalui jendela besar. Suasana sunyi, hanya suara rintik dan detik jam di dinding. Randi yang tak tahan dengan keheningan, mencoba mencairkan suasana. Bu Clara, Ibu tahu enggak kenapa tukang pos enggak pernah galau? Clara mengernyit. Apa itu? Karena dia tahu semua surat pasti punya tujuan. Beda sama saya, yang ditolak cinta dan lamaran kerja sekaligus. Randi pura-pura sedih, sambil menunduk dramatis. Clara menatapnya sejenak, lalu tertawa. Tawa kecil, ringan, dan tulus. Itu adalah pertama kalinya Randi mendengar Clara tertawa sejak ia bekerja di rumah itu. Lucu juga kamu, katanya tersenyum. Baru tahu, ya. Biasanya orang kampung emang punya stok lucu yang gak habis-habis, sahut Randi dengan gaya sok bangga. Tawa Clara masih menggema di ruangan itu, menghapus dinginnya dinding dan kebekuan hubungan mereka. Hari itu bukan hanya suasana yang mencair, tapi juga hati Clara. Dan Randi menyadari sesuatu, hatinya pun mulai hangat. Setiap kali melihat senyum wanita itu, beberapa minggu berlalu. Hubungan antara Randi dan Clara semakin akrab, meski Clara tetap menjaga jarak secara formal. Namun ia tak lagi segan menyapa duluan atau tersenyum ketika Randi datang membawakan makan siang dengan menu-menu kocak ala warteg.
Ini nasi goreng spesial ala Randi. Pakai sosis sebiji, telur setengah, dan cinta sepenuh hati, ujar Randi sambil meletakkan nampan. Clara mendelik sambil tersenyum geli. Kamu yakin yang kamu bawa itu bukan racun? Kalau racun, bisa bikin ibu senyum terus. Ya, saya racunin tiap hari, jawabnya cepat. Mereka sama-sama terdiam sesaat. Kata-kata Randi seperti melesat terlalu dalam. Clara menunduk, entah karena malu atau bingung harus membalas apa. Randi pun menyadari ucapannya barusan terlalu frontal dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Meski begitu, hari demi hari, Clara mulai terbiasa dengan kehadiran Randi, tatapannya yang jujur, tangan yang sabar saat membantu mengganti baju, atau sekadar menyisir rambutnya tanpa komentar. Ia tak lagi merasa canggung saat Randi memandikannya atau memindahkannya dari ranjang ke kursi roda. Dan tanpa disadari, dalam diam, Clara menunggu kapan suara kaki Randi terdengar memasuki kamarnya setiap pagi. Suatu sore, listrik di rumah mendadak padam. Clara yang terbiasa dengan sistem otomatis di rumahnya jadi panik. Kursi roda elektriknya mati, dan ia terjebak di tengah lorong saat hendak kembali ke kamar. Randi yang mendengar panggilannya segera menghampiri dengan senter kecil di tangan. Bu Clara, tenang, saya di sini, kata Randi berlutut di sampingnya. Ini menyebalkan. Aku benci mati listrik, desis Clara. Tenang Bu, di kampung saya ini namanya hemat nasional. 3 hari mati lampu, 1 hari nyala. Sudah biasa kami ngapel pakai cahaya lilin. Clara menatapnya, lalu tak kuasa menahan tawa lagi sambil menyorot senter ke arah wajahnya sendiri. Randi berpura-pura jadi mik. Selamat malam pemirsa, inilah acara Clara Ketawa Challenge. Kalau berhasil bikin ibu tertawa, saya menangin 1 piring kerupuk. Clara memukul pelan lengannya sambil tertawa geli. Kamu ini bisa aja ya. Randi lalu mengangkat Clara dari kursi roda dan menggendongnya ke kamar. Tidak ada kecanggungan, tidak ada rasa risih. Hanya ada 1 pria yang tulus dan 1 wanita yang mulai terbuka. Saat menurunkannya perlahan ke tempat tidur, mata mereka bertemu sejenak, lama, dan diam. Ada sesuatu yang tumbuh, bukan sekadar rasa nyaman, tapi benih rasa yang perlahan merambat ke hati mereka berdua. Sejak malam mati lampu itu, suasana di rumah Clara berubah. Tak lagi dingin atau formal. Randi mulai memanggil Clara tanpa embel-embel, Bu, dan Clara tak lagi keberatan. Bahkan kini ia justru menanti kehadiran Randi setiap pagi dengan jantung berdebar. Perasaan yang sudah lama tak ia rasakan sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Suatu pagi saat Randi menyisir rambut Clara, mata mereka kembali bertemu di cermin. Clara, ucap Randi pelan. Kamu tahu nggak? Senyum kamu tuh bisa nyembuhin orang. Clara menatapnya lewat pantulan cermin lalu berbisik. Kalau begitu, kamu harus sering buat aku tersenyum. Randi tertawa kecil, tapi kemudian mendekat dan menatap wajah Clara lebih dalam. Tak ada lagi batasan perawat dan majikan. Mata mereka bicara lebih dari kata-kata. Bahkan saat Randi memegang tangan Clara yang dingin, ia tak menariknya, justru menggenggam balik. Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu tetap mau aku di sini, bisik Randi lirih. Clara tak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk pelan, dan senyum yang sangat halus terukir di wajahnya. Dan sejak hari itu, waktu seperti melambat setiap mereka bersama. Tak ada pelukan, belum ada ciuman, tapi hati mereka sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka belum menyadari badai besar akan datang dalam bentuk kejadian tak terduga. Sesuatu yang akan menguji apakah rasa itu hanya sekadar nyaman atau cinta sejati. Hari itu, cuaca sangat panas. Clara meminta Randi
untuk membawakan minuman dingin di teras belakang. Randy menyiapkan segelas air es dengan irisan lemon dan sedikit sirup. Ia membawa minuman itu dengan hati-hati dan meletakkannya di meja taman dekat kursi roda Clara. "Ini Bu, Clara, semoga segar," kata Randy sambil tersenyum. Clara mengambil gelas itu dan menyeruputnya perlahan. Segar sekali." "Terima kasih Randy," jawabnya dengan lembut. Randy berdiri di sampingnya, mengamati Clara yang menutup mata, menikmati segarnya minuman. Sekejap rasa canggung menghinggapinya. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda yang semakin tumbuh setiap hari. Ia mengingat bagaimana saat pertama kali bertemu Clara, ia hanya merasa sebagai seorang pekerja, sebagai perawat. Namun kini ia merasa seperti bagian dari hidup Clara. "Clara, ada sesuatu yang ingin saya katakan," kata Randy dengan suara sedikit ragu. Clara membuka mata dan menatapnya. "Apa itu?" Aku sudah mulai merasa berbeda. Tidak cuma jadi perawatmu, tapi aku merasa lebih dekat. Dan mungkin lebih dari itu," ujar Randy kote-katanya keluar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Clara terdiam sejenak. Pandangannya tidak beralih. Tapi Randy bisa merasakan ketegangan yang mulai tumbuh di antara mereka. Hati Clara yang semula keras mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan meskipun ia berusaha menahan, perasaan itu semakin nyata. "Randy," Clara memulai. Suaranya sedikit bergetar. "Aku juga mulai merasa ada yang berbeda." Namun, sebelum Randy bisa menanggapi, Clara memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa yang tumbuh. "Sudah, cukup. Aku butuh waktu untuk mengerti ini." Randy hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu, inilah titik awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Tapi, apakah Clara siap menghadapinya? Malam itu, hujan turun deras. Suara hujan yang menghentak atap terasa seperti guntur, membuat udara di rumah terasa lebih dingin. Clara duduk di kursi roda, menatap hujan melalui jendela besar. Randy sudah selesai menyiapkan makan malam, namun kali ini, suasana terasa berbeda. Clara terlihat jauh lebih pendiam dari biasanya. Randy mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. "Clara, ini teh untukmu. Rasanya bisa sedikit menenangkan." Clara menatap cangkir itu sejenak, lalu menerima dengan pelan. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut, namun tampak jauh di pikirannya. "Clara, apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Randy dengan hati-hati. Clara terdiam beberapa detik lalu, akhirnya menghela napas. "Randy, ada sesuatu yang aku nggak bisa sembunyikan lagi. Selama ini aku mencoba menahan perasaan ini, tapi aku mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar perawat dan majikan." Randy terdiam, hatinya berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meliputi ruangan itu. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak tahu apa yang harus diucapkan. Clara melanjutkan, "Aku takut jika ini cuma perasaan sementara. Aku takut membuka hati lagi setelah apa yang terjadi padaku dulu. Kehilangan suamiku." Suara Clara mulai tercekat. Randy mendekat, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Clara. "Clara, aku nggak akan pergi. Aku di sini bukan cuma karena pekerjaan. Aku ada di sini karena aku peduli padamu. Dan aku ingin kamu tahu itu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin berjalan bersama kamu." Pelan-pelan, Clara menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli tanpa syarat. Randy tidak hanya melihatnya sebagai seorang janda kaya yang lumpuh, tetapi sebagai seorang wanita dengan perasaan yang sama seperti yang lainnya. Malam itu, Clara menundukkan kepalanya dan perlahan menggenggam tangan Randy. "Aku takut, Randy, tapi aku juga ingin mencobanya." Randy tersenyum,
matanya penuh harapan. Kita coba bersama. Clara tak perlu terburu-buru. Dan malam itu, di bawah derasnya hujan, mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kebersamaan. Sebuah perasaan yang mereka tahu akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Beberapa hari setelah malam itu, hubungan mereka semakin erat. Randy dan Clara semakin sering berbicara, tertawa bersama, dan merasakan kenyamanan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Meski masih ada keraguan dalam hati Clara, ia merasa lebih kuat dengan kehadiran Randy yang selalu mendukungnya. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus. Suatu malam, Clara sedang bersantai di ruang tamu, menonton televisi saat Randy tiba-tiba memanggilnya dari dapur. "Kara, kamu gak usah lihat dulu deh. Aku lagi mau coba resep baru nih," kata Randy dengan semangat. "Wah, seriusan? Masa apa lagi sih?" jawab Clara, penasaran. Tanpa menunggu jawaban, Clara berusaha berdiri dari kursi roda untuk mendekati dapur. Namun, keseimbangannya terganggu. Tanpa sengaja, ia terjatuh ke lantai. Celana yang ia kenakan sedikit terlepas. Dan Clara terkejut, tak bisa bergerak. Hati Randy pun terbelah. Panik melihat Clara terjatuh begitu saja. Clara teriak Randy, panik. Ia berlari ke arah Clara dan membantunya bangkit. "Sabar, aku bantu, ya." Namun saat ia mengangkat Clara dan menata tubuhnya kembali ke posisi semula, matanya teralihkan oleh kecantikan Clara. Wajahnya, meski lelah dan penuh kecemasan, tetap terlihat anggun. Dan tubuhnya yang rapuh itu justru membuat Randy merasa ingin melindunginya lebih dalam. Clara, yang merasa canggung, hanya menatapnya dengan wajah merah. "Maaf Randy, suara Clara serak. Randy menghela napas panjang, merasakan ketegangan yang tumbuh di antara mereka. "Clara, kamu gak perlu minta maaf. Aku hanya khawatir," jawabnya pelan. Kemudian, entah bagaimana, keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. Randy mendekat lebih dekat, dan tanpa berpikir panjang, ia memeluk Clara dengan lembut. Keduanya berdiam dalam pelukan itu, saling merasakan detak jantung yang kini berdegup lebih cepat. Dan saat itu, Clara pun tak bisa menahan perasaannya lagi. Keinginan yang sudah lama ia sembunyikan, akhirnya mengalir keluar. Tiba-tiba tanpa kata-kata lagi, Randy dan Clara saling mendekat dan bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama mereka. Ciuman yang penuh hasrat dan kebingungannya. Ciuman itu bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang perasaan yang terpendam lama, tentang kesepakatan tanpa kata, bahwa mereka tidak bisa lagi menahan apa yang sudah tumbuh di dalam hati. Tubuh mereka saling menempel, dan hubungan enek-enak pun tak terelakkan. Di saat itu, Clara merasakan kenikmatan luar biasa yang sudah lama tidak ia rasakan, dihiasi dengan suara desahan manja di antara mereka berdua. Setelah mereka berpisah, Clara menatap Randy dengan mata yang masih sedikit terburu-buru. "Apa ini yang sebenarnya kamu inginkan?" tanyanya dengan suara penuh keraguan. "Apa yang aku inginkan adalah kamu. Selalu kamu," jawab Randy dengan jujur. Matanya penuh keyakinan. Pagi hari setelah kejadian semalam, suasana di rumah Clara terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terucapkan, seolah ada kabut tipis yang melingkupi udara. Randy dan Clara berusaha menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Namun, perasaan mereka sudah berubah, lebih berat dan lebih dalam. Clara duduk di kursi roda sambil menatap jendela, menunggu Randy yang sedang menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak penuh pemikiran. Dan meskipun ia tersenyum saat Randy datang dengan nampan makanan, ada sesuatu yang mengganggunya. "Clara, kenapa nggak makan dulu?" tanya Randy sambil meletakkan nampan di meja dekatnya. Clara menatapnya sejenak ragu. "Randy, kemarin malam kita nggak boleh tergesa-gesa kan?" Randy terdiam, lalu duduk di sebelah Clara. "Aku paham kalau kamu butuh waktu untuk mencerna semuanya.
Aku enggak akan terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, apa yang terjadi kemarin malam itu bukan karena aku ingin mengecewakanmu. Itu murni perasaan yang sudah lama aku pendam. Clara menundukkan kepala, memegang tangan Randy dengan lembut. Aku juga merasa hal yang sama, Randy. Tapi aku takut kalau ini hanya sementara. Takut kalau kita terburu-buru. Suara Clara mulai tersekat. Randy menarik napas dalam-dalam. Clara, tidak ada yang terburu-buru. Kalau kamu merasa ragu, kita bisa pelan-pelan. Tapi aku ingin bersama kamu. Bukan hanya sebagai perawat atau majikan, tapi lebih dari itu. Clara menatap Randy dengan tatapan penuh perasaan. Tangan mereka saling menggenggam erat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Clara merasa tenang. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Randy. Ia tahu, perasaan ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi ada ikatan yang tak bisa diabaikan. Randy, aku mau mencoba membuka hatiku lagi. Tapi aku butuh kamu untuk tetap di sini. Pelan-pelan, ujar Clara dengan suara yang mantap. Randy tersenyum. Matanya berbinar. Aku akan di sini. Clara, aku janji pelan-pelan kita akan jalanin ini bersama. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin kuat. Clara semakin terbuka, tidak lagi menutup perasaan di balik ketakutan akan kehilangan. Randy juga mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih dalam. Tidak hanya sebagai pria yang setia menemani, tetapi sebagai seorang yang penuh dengan harapan akan masa depan yang lebih baik bersama Clara. Suatu pagi, Randy membawa berita yang tak terduga. Ia baru saja mendapatkan kabar dari temannya tentang sebuah lowongan kerja di perusahaan pengiriman besar yang sangat terkenal. Perusahaan yang dulu sangat ingin ia masuki. Gajinya tinggi dan kesempatan karirnya terbuka lebar. Randy merasa seperti menemukan cahaya di ujung terowongan. Namun, ada satu masalah. Pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan besar, terutama waktu yang harus dia habiskan jauh dari Clara. Ia merasa bingung. Haruskah ia mengejar mimpinya atau tetap berkomitmen menjaga Clara yang semakin ia cintai? Clara, aku harus bilang sesuatu, kata Randy duduk di sampingnya setelah membantu menyiapkan makan pagi. Ada apa, Randy? Tanya Clara sambil menatapnya dengan perhatian. Ada lowongan kerja di perusahaan pengiriman yang aku impikan. Itu pekerjaan yang sangat bagus. Tapi, ada satu hal yang membuatku ragu. Aku nggak tahu, apakah aku harus pergi meninggalkan kamu di sini sendirian, kata Randy dengan wajah penuh kebingungan. Clara menatapnya sejenak. Randy, kamu nggak bisa terus mengorbankan impianmu hanya karena aku. Aku ingin kamu meraih apa yang kamu inginkan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku akan baik-baik saja. Aku selalu ada di sini untukmu. Randy terdiam, lalu menggenggam tangan Clara. Tapi aku ingin kita bersama. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau aku pergi jauh darimu. Clara tersenyum lembut. Jika itu yang kamu inginkan, Randy, maka pergilah. Aku akan mendukungmu. Kita bisa saling menjaga. Meski jarak memisahkan, kita harus percaya bahwa kita bisa menjalani ini bersama. Randy merasa seperti mendapat beban yang sedikit lebih ringan. Ia tahu Clara sangat memahami dirinya, dan ia berterima kasih atas pengertian yang luar biasa itu. Namun, ia tidak tahu bahwa Clara menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Hari-hari setelah percakapan itu, Randy semakin fokus pada peluang karir yang terbuka untuknya. Ia merasa harus segera mengambil keputusan besar, keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Namun, ada satu hal yang ia simpan dalam hatinya, sebuah keraguan tentang masa depannya bersama Clara. Ia tak ingin pergi, namun juga tak ingin melepaskan kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Clara mengajaknya berbicara serius. Randy, ada yang ingin aku katakan? Kata Clara dengan suara pelan. Randy menoleh. Matanya penuh perhatian.
Apa itu, Clara? Aku tahu kamu sedang bingung dengan pilihanmu antara aku dan pekerjaan impianmu. Aku ingin kamu tahu satu hal yang mungkin akan mengubah segalanya. Clara berhenti sejenak, menarik napas panjang. Sebenarnya aku bukan hanya seorang janda biasa. Aku adalah pemilik perusahaan pengiriman yang kamu impikan itu. Randy terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa kamu pemilik perusahaan itu? Clara mengangguk, wajahnya serius. Ya, aku pemiliknya. Selama ini aku tidak ingin memberitahumu karena aku takut kamu hanya mendekatiku karena kekayaanku. Aku ingin kamu melihat aku sebagai aku, bukan karena apa yang aku miliki. Randy terdiam, matanya melotot tidak percaya. Tapi, bagaimana bisa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Clara tersenyum pahit. Karena aku takut, Randy. Aku takut kamu hanya melihat perusahaan itu sebagai jalan pintas, bukan karena cinta. Randy merasa seperti dunia seakan berhenti berputar. Semua impiannya untuk bekerja di perusahaan itu tiba-tiba terasa lebih kompleks. Selama ini ia mengira peluang besar itu adalah kebetulan. Namun ternyata semua itu ada kaitannya dengan Clara satu-satunya. Hal yang tidak ia duga adalah kenyataan bahwa Clara tidak hanya seorang janda cantik, tetapi juga seorang wanita dengan kekuatan dan pengaruh besar. Clara, aku nggak tahu harus berkata apa. Ini terlalu banyak untuk diterima, kata Randy terbata-bata. Apapun yang kamu pilih, Randy, aku akan mendukungmu. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Pilihan itu tetap ada di tanganmu, jawab Clara. Suara lembut namun tegas. Setelah percakapan itu, Randy merasa bingung. Namun, satu hal yang jelas, ia kini memiliki pilihan yang lebih besar, dan ia harus memilih jalan yang benar untuk dirinya dan Clara. Randy tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang apa yang baru saja diungkapkan Clara terus mengganggu benaknya. Clara, janda cantik yang selama ini ia rawat dan cintai, ternyata adalah pemilik perusahaan besar yang selama ini ia impikan. Semua harapannya untuk bekerja di perusahaan itu terasa begitu dekat, namun juga begitu rumit. Pagi harinya, Randy memutuskan untuk berbicara dengan Clara, untuk akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah menyiapkan sarapan dan memberikan makanan untuk Clara, ia duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan serius. Clara, aku sudah memikirkan semuanya semalaman. Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku ingin memilih jalan yang benar, dan aku ingin memutuskan bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa kamu bagi aku, kata Randy dengan hati-hati. Clara menatapnya penuh perhatian. Apa yang kamu maksud? Selama ini aku merasa terjebak antara memilih pekerjaan impianku dan kamu. Tapi sekarang aku sadar, kamu bukan hanya janda kaya yang aku rawat. Kamu lebih dari itu. Dan aku mencintaimu. Aku nggak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan keuntungan materi. Aku ingin memilih untuk tetap bersamamu, ujar Randy. Matanya penuh ketulusan. Clara tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Randy, aku tahu ini berat. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pilihan ini. Kamu bebas untuk memilih jalan yang kamu inginkan. Randy menggenggam tangan Clara dengan erat. Aku sudah memutuskan. Aku ingin melangkah bersamamu. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli apakah aku bekerja di perusahaanmu atau tidak. Yang penting, aku bersamamu. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Clara menatapnya dengan penuh haru. Terima kasih, Randy. Kamu membuatku merasa sangat berarti. Aku juga ingin melangkah bersamamu. Tidak ada yang lebih berharga dari perasaan yang kita bagi ini. Setelah percakapan itu, Randy merasa lega. Ia tidak lagi terikat pada pilihan yang membingungkan. Ia tahu bahwa apa yang mereka miliki, cinta dan saling pengertian, lebih penting dari segala hal lainnya. Mereka siap melangkah ke fase baru
dalam hidup mereka, apapun tantangan yang akan datang. Beberapa minggu berlalu setelah keputusan besar yang diambil Randi. Meski hari-hari mereka berjalan penuh kebahagiaan, ada satu hal yang tetap menghantui pikiran Randi. Bagaimana cara mereka mengatur masa depan mereka bersama. Ia dan Clara mulai lebih sering berdiskusi tentang hidup mereka, terutama mengenai bagaimana mereka akan menjalani kehidupan baru setelah keputusan besar itu. Suatu pagi, Clara mendekati Randi dengan ekspresi serius. "Randi, aku sudah memikirkan sesuatu. Kamu sudah memilih untuk tetap di sini bersama aku. Tapi aku rasa kita perlu berbicara lebih dalam mengenai masa depan kita dan apa yang kamu inginkan dari hidup kita ke depan." Randi menatap Clara dengan penuh perhatian. "Aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku ingin kita hidup bahagia, tanpa ada rasa ragu atau takut. Kita bisa melewati segala hal bersama." Clara mengangguk. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku tahu kamu ingin bekerja, dan aku juga ingin mendukungmu. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk bekerja di perusahaanku. Tapi bukan sebagai karyawan biasa. Aku ingin kamu menjadi bagian dari tim manajer, karena aku percaya kamu memiliki kemampuan untuk mengelola ini." Randi terkejut, matanya membesar mendengar tawaran itu. "Apa maksudmu?" "Aku akan bekerja di perusahaanmu, tapi di posisi tinggi." Clara tersenyum mengangguk. "Ya, aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depan perusahaan ini. Bukan hanya sebagai seseorang yang mengejar impian, tetapi sebagai mitra dalam hidupku." Randi terdiam. Kata-kata itu menghantamnya dengan begitu kuat. Selama ini ia hanya mengira bahwa ia tidak akan bisa mencapai impian itu. Tetapi sekarang Clara memberinya kesempatan yang bahkan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang masa depan mereka bersama. "Aku nggak tahu harus bilang apa." "Terima kasih, Clara. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan aku akan bekerja sebaik mungkin untuk kita berdua," ujar Randi dengan mata berbinar. "Tak percaya." Clara menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. "Aku percaya padamu, Randi. Kita akan menjalani ini bersama. Apapun yang terjadi hari itu, hidup mereka benar-benar berubah. Randi kini tidak hanya memiliki pekerjaan impian, tetapi juga masa depan yang penuh dengan cinta dan harapan. Mereka siap menghadapi segala hal bersama, berdua. Hari-hari setelah keputusan besar itu berlalu dengan penuh kebahagiaan dan kerja keras. Randi memulai karir barunya di perusahaan Clara dengan penuh semangat. Tugasnya sebagai manajer semakin menantang. Namun, ia merasa lebih kuat karena memiliki Clara di sisinya. Mereka berdua menjadi pasangan yang tak hanya saling mendukung dalam hidup pribadi, tetapi juga di dunia profesional. Pagi itu, Randi dan Clara duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir kopi. Randi tersenyum melihat Clara, wajah cantiknya yang kini selalu dipenuhi kebahagiaan. Mereka telah melalui banyak rintangan, tetapi kini mereka merasa lebih dekat dan lebih percaya diri akan masa depan mereka. "Randi, kamu tahu nggak, aku merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu di hidupku. Kamu bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang baik dan penuh perhatian. Aku nggak tahu kalau aku bisa menemukan seseorang sepertimu," ujar Clara sambil menggenggam tangan Randi dengan lembut. Randi membalas senyumnya. "Clara, aku juga merasa sama. Hidupku berubah begitu banyak sejak aku bertemu denganmu. Kamu memberi aku kesempatan yang tidak pernah aku bayangkan, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan selalu ada untukmu sekarang dan selamanya." Hari itu, mereka merayakan hari istimewa. Hari di mana kehidupan mereka bergabung menjadi satu. Randi kini bukan hanya suami Clara, tetapi juga mitra dalam perusahaan besar yang telah ia impikan selama ini. Mereka bekerja sama,
membangun masa depan yang lebih cerah, dan meraih segala sesuatu yang mereka inginkan. Bersama Clara, Randi merasa bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka belajar untuk saling memberi, mencintai, dan menjaga satu sama lain. Bahkan di saat-saat terberat sekalipun, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjalan bersama. Aku nggak bisa meminta lebih. Clara, aku sudah mendapatkan segala yang aku butuhkan. Kamu kebahagiaan dan kesempatan untuk membangun masa depan kita bersama, kata Randi dengan tulus. Clara tersenyum. Mata mereka saling bertemu, dan aku juga, Randi, kita adalah tim yang sempurna. Mereka berdua tersenyum bahagia, menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, mereka telah menemukan satu sama lain, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Dengan ini, kisah Randi dan Clara pun berakhir. Mereka memulai kehidupan baru dengan penuh cinta dan harapan. Semoga kebahagiaan mereka terus berkembang dan mereka saling menemani hingga akhir hayat.